Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Syafaatul Hidayati di pertemuan ketiga dengan materi konsep pendapatan nasional. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa di sini bagi sebuah perekonomian secara keseluruhan, secara makro, bahwa pendapatan ini pasti akan sama dengan pengeluaran. Hal ini disebabkan karena setiap transaksi ini pasti akan melibatkan pihak penjual dan dari pihak pembeli. Oleh karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pihak pembeli adalah merupakan rupiah yang diterima oleh pihak penjual. Hal ini bisa dijelaskan di dalam diagram aliran sirkuler. Ada dua pelaku ekonomi di sini, ada rumah tangga produsen atau perusahaan. Yang kedua ini ada rumah tangga konsumsi atau rumah tangga konsumen. Di mana untuk rumah tangga konsumen di sini ini menawarkan faktor produksi di pasar faktor produksi atau yang kita kenal dengan pasar input. Ini berupa tenaga kerja, ada tanah, dan juga ada modal. Nah, faktor produksi tersebut ditawarkan di pasar faktor produksi kepada perusahaan. Nah, si perusahaan tersebut ini akan membayar balas jasa dari input yang diterimanya. Kalau tenaga kerja akan dibalas dengan upah, kalau tanah akan mendapatkan balas jasa berupa sewa, dan kalau modal ini akan mendapatkan balas jasa berupa laba. Itu ya. Nah, input yang diterima oleh perusahaan di sini akan diolah oleh perusahaan menjadi satu barang dan jasa, di mana barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan ini akan dijual oleh mereka ke pasar output atau pasar barang dan jasa, dan dibeli oleh rumah tangga. Gimana cara membeli? Pasti si rumah tangga ini akan membayar barang dan jasa yang dibelinya ini dengan pendapatan yang dia terima. Ini menjadi pengeluaran dari rumah tangga dan menjadi pendapatan dari perusahaan. Ini adalah yang membuktikan bahwa setiap penerimaan yang diterima ini menjadi pengeluaran dari si pelaku ekonomi yang lain. Ya, misalnya di sini kalau perusahaan ini memperoleh pendapatan, ini berarti pendapatannya tersebut adalah sebesar pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga. Nah, untuk selanjutnya ini adalah pengertian pendapatan nasional. Untuk pengertian pendapatan nasional itu sendiri ini dapat diartikan menjadi dua. Yang pertama dilihat dari pendapatan nasional ini adalah seluruh pendapatan. Artinya seluruh pendapatan yang diterima oleh rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumsi ya, dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, untuk yang kedua ini untuk pengertian pendapatan nasional juga bisa diartikan sebagai hasil produksi nasional. Artinya nilai dari hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat, suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu, biasanya yang dihitung dalam kurun waktu 1 tahun. Itu adalah pengertian pendapatan nasional, bisa diartikan dari seluruh pendapatannya
Yang kedua dari hasil produksi nasional yang dihasilkan. Oke. Untuk yang selanjutnya, ini adalah faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional di sini yang pertama adalah tersedianya faktor produksi. Ini sangat jelas ya. Di dalam setiap kegiatan produksi pasti memerlukan yang namanya input atau faktor produksi. Kalau faktor produksinya tersedia, ini pasti kegiatan produksi pasti akan bisa dilaksanakan. Gitu. Untuk selanjutnya, faktor yang kedua adalah mengenai keterampilan dan keahlian tenaga kerjanya. Jelas, kalau misalnya di suatu negara sumber daya manusianya itu kurang berkualitas, itu tentu sangat akan mempengaruhi yang namanya pendapatan nasional suatu negara. Karena di dalam melakukan setiap kegiatan produksi dibutuhkan namanya input faktor produksi sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini juga sangat menentukan hasil yang diperoleh. Itu. Untuk selanjutnya ini adalah faktor stabilitas nasional. Stabilitas nasional, semakin stabil kondisi dari suatu negara, maka akan tentu sangat berpengaruh positif juga bagi kegiatan ekonomi yang dilakukan. Itu. Yang berikutnya ini adalah kemajuan teknologi produksi yang digunakan. Ini sangat berpengaruh sekali, apalagi di era sekarang ini teknologi itu pasti sangat dibutuhkan dalam setiap kegiatan produksi. Itu. Ini oleh karena itu gimana caranya di satu negara ini bisa mempunyai teknologi-teknologi yang sekiranya bisa membantu kegiatan produksinya sehingga apa yang dihasilkan itu bisa memenuhi harapan dan juga bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat yang ada di negara tersebut. Untuk yang berikutnya ini adalah mengenai konsep perhitungan pendapatan nasional. Di mana yang pertama adalah gross domestic product. Artinya kalau gross domestic di sini adalah penghasilan atau seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam waktu 1 tahun yang ada di negara tersebut seluruhnya. Itu disebut dengan gross domestic product. Untuk yang kedua adalah gross national product. Kalau national product berarti ini adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara selama 1 tahun, termasuk di dalamnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan warga negara tersebut yang bekerja di luar negeri, tetapi tidak diperhitungkan barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat asing yang bekerja di dalam negeri. Artinya, kalau gross national product di sini adalah pendapatan atau jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan penduduk warga negara Indonesia. Kalau kita contoh ke Indonesia itu berarti warga negara Indonesia saja yang bukan pendapatan dari warga negara Indonesia itu dikurangi di produk nasional, atau di gross national product itu ya. Sehingga rumusnya di sini bisa saudara lihat, gross national product sama dengan gross domestic product ditambah pembayaran faktor dari mancanegara dikurangi pembayaran faktor ke mancanegara. Itu ya. Untuk konsep yang berikutnya adalah mengenai net national product. Net national product.
Untuk net nasional produk itu sendiri, ini merupakan pendapatan nasional yang diperoleh dari gross nasional produk dikurangi yang namanya depresiasi. Untuk depresiasi di sini adalah penyusutan barang. Penyusutan barang dikurangi penyusutan modal. Depresiasi. Itu. Untuk yang berikutnya ini adalah net national income, di mana net national income di sini diperoleh dari net national product dikurangi pajak usaha tidak langsung. Net national product itu kalau net national income itu diperoleh dari net nasional produk dikurangi pajak usaha tidak langsung, di mana pajak tidak langsung merupakan unsur pembentuk harga pasar, akan tetapi tidak termasuk dalam biaya faktor produksi. Untuk pajak ini dapat dialihkan kepada pihak lain yang termasuk dalam kategori pajak tidak langsung, diantaranya yang pertama misalnya pajak penjualan, pajak pertambahan nilai atau PPN, bea masuk dan juga bea cukai. Itu yang termasuk pajak usaha tidak langsung. Untuk yang berikutnya ini adalah personal income, di mana untuk personal income di sini personal income diperoleh dari net national income ditambah transfer payment dikurangi iuran jaminan sosial ditambah iuran asuransi ditambah laba ditahan dan pajak perseroan. Ini adalah personal income. Personal income dengan demikian dapat diartikan adalah pendapatan yang berhak diterima oleh seseorang sebagai bentuk balas jasa atas keikutsertaannya dalam proses produksi. Saudara perhatikan di sini ada transfer payment. Kalau transfer payment di sini bisa dilihat seperti dana pensiun, iuran sosial, ada tunjangan bekas penunjang, ada bantuan korban bencana, beasiswa, subsidi pemerintah atau bantuan pada panti asuhan dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam personal income. Untuk laba ditahan di sini adalah keuntungan yang tidak dibagikan atau keuntungan yang ditujukan. Di antaranya untuk yang pertama untuk cadangan perluasan perusahaan. Yang kedua untuk menjaga supaya modal pokok besarnya tetap. Yang ketiga untuk cadangan membayar hutang-hutang. Untuk berikutnya ini ada iuran jaminan sosial. Kalau iuran jaminan sosial atau social security dari perusahaan, misalnya ada tunjangan pendidikan, ada tunjangan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya ada disposable income. Ada disposable income, di mana kalau disposable income itu sendiri adalah bisa disebut juga sebagai pendapatan bebas. Artinya pendapatan dari seseorang yang siap digunakan baik untuk keperluan konsumsi maupun untuk ditabung. Ya, namanya pendapatan bebas ini secara langsung akan mempengaruhi permintaan karena sebagian digunakan untuk konsumsi dan sebagian lagi digunakan untuk ditabung sebagai unsur pembentuk modal. Nah, untuk besarnya pendapatan bebas ini merupakan pendapatan perseorangan atau personal income itu dikurangi dengan pajak langsung. Ini yang membedakan ya.
Kalau disposable income ini adalah personal income langsung dikurangi dengan pajak langsung gitu. Dimana pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya ini tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya pajak penghasilan. Ini jelas ya, setiap pendapatan yang kita terima itu wajib kita keluarkan pajak berupa pajak penghasilan. Itu besarnya pajak tersebut tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain, harus kita yang menanggung. Itu. Demikian yang bisa Bu Safa sampaikan pada kesempatan kali ini. Selebihnya kalian bisa membaca-baca juga dari sumber-sumber lain yang relevan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.